Apakah kalian sadar kenapa Gibran lebih anak-anak dan suka membagikan sesuatu, misalnya susu? Sekelas wakil presiden, lebih elok dan pantas datang ke kampus-kampus dan berdialog dengan para mahasiswa tentang masa depan Indonesia. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Siward. Ketika Gibran menyalonkan diri di Pilpres 2024, banyak yang terkejut karena itu adalah sebuah keberuntungan yang luar biasa. Keberuntungan itu dirancang oleh sebuah kekuatan besar hingga mampu membuat MK berubah haluan menjadi masuk angin. Selain maju di Pilpres dengan umur yang belum cukup, ternyata latar belakang pendidikan Gibran ikut dikorek habis-habisan. Salah satunya adalah IPK yang disebut-sebut setara dengan 2,3 di Indonesia. Tapi yang tidak bisa dibantah adalah ketika Gibran diajak berdiskusi. Caranya menjawab pertanyaan sangat jelas dia itu kurang wawasan. Berulang kali dia menghindar dari undangan untuk diskusi atau acara debat. Kadang ditanya apa, jawabnya apa. Biasanya kalau dia tidak tahu apa, dia bakalan muter-muter dan menjawab dengan nada kebingungan. Yang terbaru adalah ketika Gibran mendatangi sebuah gereja di Wahid Hasim, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, Gibran sempat berdialog dengan beberapa warga. Salah satunya adalah anak SMA kelas 11 IPS. Dia bertanya pada Gibran, apa target pencapaian Gibran pada tahun 2025? Jawaban Gibran adalah, ini pertanyaan yang bagus sih. Jawaban ini kelihatan bertele-tele karena saya yakin Gibran tidak menyangka bakal ditanya seperti itu dan butuh waktu lama untuk memeras otak. Lalu Gibran tanya balik anak itu, kamu tahun lalu lihat debat enggak? Kamu sudah bisa nyoblos? Anak itu bilang belum. Gibran bilang anak ini masih 16 tahun, tapi pertanyaannya bagus. Pertanyaannya menurut saya biasa-biasa aja kok, karena ini akhir tahun 2024. Biasanya orang-orang selalu bertanya, apa resolusi tahun 2025? Apa yang mau dicapai tahun depan? Apa target besar yang mau diraih tahun 2025 dan sebagainya? Ini jelas-jelas menunjukkan Gibran itu tidak bisa menjawab pertanyaan yang sebenarnya simple. Ditanya target pencapaian tahun depan, seharusnya Gibran sebagai wakil presiden bisa menjawab dengan mudah. Bisa saja dia menjawab seperti ini, membawa Indonesia pertumbuhan ekonomi lebih baik, mengurangi pengangguran, menciptakan generasi muda yang pintar dan cerdas lewat pendidikan yang lebih berkualitas dan makan bergizi gratis. Atau kalau mau jawabannya lebih berani, jawab aja, tahun depan rakyat bakalan kena PPN 12%, sedangkan koruptor bakalan diampuni. Saya kadang heran, kalau untuk pertanyaan model begini saja, Gibran kesulitan untuk menjawab. Gimana kalau dia ditanya sesuatu yang lebih berat, misalnya masalah ekonomi, geopolitik, teknologi informasi, dan lain-lain? Makanya banyak yang bertanya-tanya, kira-kira dia waktu sekolah itu gimana sih? Pendidikan katanya di luar negeri, tapi seolah wawasannya sangat kurang. Ya bisa jadi karena kurang suka baca buku, lebih suka mainan mobil Tamiya, dan action figure. Coba kita bayangkan Gibran berada di sebuah diskusi atau event internasional, dan dia diminta pendapatnya atau dia disuruh pidato. Kira-kira bakalan bikin bangga atau bikin malu? Jadi pemimpin itu sangat tidak gampang. Lihat aja Prabowo baru-baru ini yang diterpa isu yang cukup heboh. Ketika dia berpidato di KTT D8 di Mesir, Presiden Turki Erdogan sempat walk out dan menyenggol kursi Prabowo. Begitu juga ketika Prabowo pulang dari sana, rencananya akan melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Langkawi. Tapi mendadak dibatalkan karena alasan demam. Tapi setibanya di Indonesia, dia melakukan rapat terbatas. Akhirnya diklarifikasi bahwasannya Prabowo tidak demam, tapi ada keperluan penting. Tapi sayang, info batalnya pertemuan itu karena demam sudah disampaikan langsung oleh Anwar Ibrahim di akun resmi X atau Twitter. Sekelas Prabowo saja bisa melakukan banyak blunder. Gimana kalau Gibran yang diberi kursi presiden? Bisa kalian bayangkan berapa kali dalam setahun Gibran bakal membuat lawakan?
Nanti orang-orang bakal berpikir, kok wakil presidennya model begini? Bukan dia sendiri yang malu, seluruh rakyat Indonesia bakal malu. Kalian semua yang tidak memilih Gibran bakal dapat malunya juga. Pertanyaan dari anak SMA aja tidak bisa dijawab Gibran. Ditanya target pencapaian tahun 2025, malah ditanya balik apakah sudah nyoblos atau belum. Apa hubungannya coba? Ibarat kamu ditanya, makanan favorit kamu apa? Lalu kamu tanya balik, udah bisa masak nasi goreng belum? Kan ini nggak nyambung. Atau jangan-jangan Gibran merasa pertanyaannya terlalu gampang sehingga bukan level dia untuk menjawab. Dia mungkin baru mau menjawab kalau ditanya tentang misalnya fisika kuantum, nanoteknologi, AI atau blockchain. Pertanyaan yang ditanya anak SMA itu terlalu gampang buat dia sehingga nggak perlu dijawab. Apakah begitu? Begitulah kalau calon pemimpin belum cukup umur, belum cukup matang, belum banyak pengalaman dan wawasan, tapi dipaksa untuk mengemban jabatan yang jauh lebih berat. Semua demi ambisi yang kelewat batas. Apa yang dilakukan MK adalah pertanda ada yang ingin Gibran segera maju Pilpres meskipun belum layak. Pilpres habis triliunan, tapi wakil presiden yang kita dapat malah yang kualitasnya kayak begini. Ditanya apa, jawabnya apa. Udah paling benar Gibran mulai dari wali kota Solo, lalu menjadi gubernur Jawa Tengah atau gubernur Jakarta, barulah lompat ke Pilpres. Ini jadi wali kota aja tidak full satu periode, tapi dipaksa menjadi wakil presiden. MK diutak-atik dan dikuasai paman. Munculnya Gibran sekarang ini adalah karena operator politik yang suka cawe-cawe, yang tidak bisa move on melepaskan nikmatnya kekuasaan, yang suka mengacau demi ambisinya. Banyak elit politik yang kemudian disandera agar ikut mendukung calon yang isinya masih kosong. Maklum sajalah, memang kemampuannya Gibran baru sampai di situ. Dari proses pencalonan, bapaknya diduga ngacak-ngacak konstitusi sekaligus dibantu sama pamannya. Jadi harap dimaklumi saja, tanpa bantuan mereka, Gibran mungkin masih tetap menjadi wali kota atau gubernur. Apakah kalian sadar kenapa Gibran lebih senang mengunjungi anak-anak dan suka membagikan sesuatu, misalnya susu? Sekelas wakil presiden, lebih elok dan pantas datang ke kampus-kampus dan berdialog dengan para mahasiswa tentang masa depan Indonesia. Katanya Gibran itu representasi dari pemimpin muda, harusnya nyambung kalau diskusi dengan mahasiswa di kampus. Oleh karena itu, harus dibuktikan kehebatannya. Pemimpin muda, tapi kok lebih sering bagi-bagi susu ke anak-anak. Akibat kepintaran kelompok 58%, kita mendapatkan wakil presiden seperti Gibran. Mau salahkan mereka juga, kita tidak bisa apa-apa. Tetap saja kita harus menikmati hasil pilihan mereka selama 5 tahun ke depan. Dan hati-hati saja dengan para pendukungnya, mereka akan membela mati-matian. Yang mengkritik akan dianggap sakit hati. Selalu cari salahnya Gibran, apa-apa selalu salah Gibran. Pokoknya Gibran selalu paling benar. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.